saat ini Raja Sulaiman Indonesia akan mengulik fakta dan mitosnya kuburan kuno. Kuburan namanya kuburan Pringwulu. Tempat dikuburnya para PKI zaman dahulu. Setelah para gali-gali dikubur, katanya kuburan itu sekarang menjadi angker. Sering orang datang ke kuburan Pringwulu itu untuk mencari wangsit. Banyak sering ada ular jajadian atau ular kobra. Kepalanya sebesar batok kelapa. Di sini adalah gudangnya alam gaib. Hantu tanpa kepala sedang duduk di situ. Genderuwonya semakin mendekat, kita harus mundur terus, Ayo. Ya, selamat sore semuanya para bosku. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di channelnya Raja Sulaiman Indonesia dalam konten cerita misteri. Nah, saat ini Raja Sulaiman Indonesia akan mengulik fakta dan mitosnya kuburan kuno. Kuburan namanya kuburan Pringwulu. Sana itu kuburan Pringwulu. Nah, di kuburan Pringwulu itu dulu katanya tempat dikuburnya para PKI zaman dahulu, sekitar tahun 1965 sampai 1970. Orang-orang PKI banyak dikubur di kuburan sana dari daerah sini. Nah, terus setelah zamannya Petrus, zamannya mungkin mantan Presiden Soeharto ya, orang-orang Petrus yang dianggap pengganggu keamanan, dianggap para Bromo curah, dianggap para gali-gali. Warga sini mengatakan seperti itu ya, kuburnya para gali-gali juga dikubur di kuburan Pringwulu tersebut. Nah, setelah para gali-gali dikubur, katanya kuburan itu sekarang menjadi angker. Dan kuburan ini sudah tidak dihuni lagi ya, tidak untuk umum, bahkan sudah ditutup oleh warga sekitar sini. Karena apa? Dulu sering dijadikan tempat orang memuja, orang mencari nomor porkas atau nalo atau SDSB zaman dulu. Sering orang datang ke kuburan Pringwulu itu untuk mencari wangsit atau mencari tembusan biar nomornya tembus atau segala macam. Kata warga sini, kuburan Pringwulu itu di malam-malam tertentu, terutama di malam Jumat, sering terjadi katanya ada sedikit keramaian yang tidak diduga entah apa. Katanya sering seperti orang pada main gaple atau seperti orang pada main dadu di situ. Mungkin ada benarnya juga sih, karena kuburan Pringwulu itu pada saat zaman Petrus banyak sekali dikubur para gali-gali, istilahnya orang sini ya, atau para Brahma Pocorah atau para pengganggu keamanan yang ditembak mati atau dieksekusi dengan secara tidak normal oleh tentara atau oleh siapapun lah ya, bukan tentara, mungkin oleh siapapun juga yang membunuh para Brahmacari itu lalu dikuburkan di kuburan Pringwulu. Nah, di sini Raja Sulaiman akan berusaha mengulik atau mencari fakta atau mitosnya. Benar gak sih kuburan Pringwulu itu angker? Karena setelah Raja Sulaiman tanya ke tetangga kanan kiri, ya di masa itu tetangga kanan kiri itu tetangga yang berjauhan desa ya, karena di sini kosong, tempat itu sangat angker seperti itu. Banyak cerita mistis di kuburan itu. Banyak katanya saat itu saat zamannya ada tokek yang katanya harganya miliaran, yang katanya harganya triliunan, asal panjangnya sekitar 42 up atau 52 up. Akhirnya betul-betul dia ke sini mencari tokek, tapi yang didapat adalah tokek yang besarnya 1 meter lebih, bahkan mirip buaya, bukan tokek lagi. Akhirnya orang itu
lari terbiru-biru, teriak-teriak, sampai akhirnya dia ditemukan warga setempat. Satu itu. Kedua, katanya banyak sering ada ular jajadian atau ular kobra, entah apapun nggak tahu. Saya sering melewati kuburan itu, lewat saja di tengah-tengah persawahan seperti ini nih. Kata warga seperti itu, kata petani yang lewat atau kata pencari kebun atau pencari kayu bakar, katanya sering melihat ular jadi-jadian yang katanya kepalanya sebesar kepala batok kelapa dan panjangnya sekitar puluhan meter, cuman sekedar lewat saja. Tapi ini kata warga sini loh ya bosku ya, mitos atau faktanya nanti kita kulik sampai di sana. Tapi memang Raja Islam merasakan ini suasana agak maghrib, mungkin sebentar lagi maghrib. Kita jangan takut, tetap kita akan lihat betapa atau betul nggak sih kuburan itu angker. Nanti tunggu ya apa yang terjadi ya, akan kita lihat. Semoga aja betul-betul keangkerannya ada gitu ya bosku ya. Sebelum kita ke sana, alangkah baiknya kita ucapkan kepada kuburan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para ahli kubur yang di sana, aku akan datang untuk memberi salam kepadamu. Ini hampir maghrib, kita tetap terus lanjutkan. Katanya malam Jumat, malam angker. Ya, kita ke sana ya. Hampir sampai, kita ke sana. Suasana sedikit mencekam. Kita lihat betul nggak sih kuburan itu angker, dan tunggu apa yang terjadi selanjutnya. Nah, kita bentar lagi akan nyampe ke kuburan para Bromo Corah atau para anta-anta PKI yang akan dikubur di sana itu. Ini betul-betul waktu maghrib, terdengar adzan maghrib, Kita berhenti sebentar untuk mendengarkan adzan maghrib. Setelah adzan maghrib selesai, Raja Sulaiman akan lanjut di jalan. Belum tampak makhluk-makhluk halus, belum tampak makhluk-makhluk dari dunia lain, bahkan hanya sekedar genderuwo atau jin atau hal lainnya belum tampak, padahal makamnya ada di atas sana itu ya, tapi belum tampak. Bentar lagi kita akan masuki area makam tersebut. Makam tersebut sudah ditinggalkan oleh warga karena dinilai angker, seperti itu ya bosku ya. Kita akan lanjut jalan.
Santosonya, ini makam keramatnya. Nah, terus tiba-tiba diajak oleh seorang suami istri untuk memasak hasil belutnya. Akhirnya dia dengan suasana yang goib, dia tidak merasa, taunya dia siang hari, lalu diajak mampir ke rumah Pak Sutri tersebut. Katanya rumahnya gedong, magrong-magrong, sangat terang benderang. Dia suruh nunggu di ruang tamu, lalu dia memasak makanan belut itu bersama Pak Sutri tersebut. Lalu tiba-tiba plus hilang keadaan suasananya. Bangun-bangun dia sudah pagi sekali. Nah, pagi sekali tiba-tiba dia bangun di area makam tersebut. Ini cerita dari bapak-bapak yang mencari belut lalu diampirkan oleh Pak Sutri di rumah gedong untuk diajak makan belutnya. Tiba-tiba langsung pagi bangun-bangun dia sudah di area makam tersebut. Ini orangnya juga ada narasumbernya sama Raja Sulaiman, tapi narasumbernya tidak mau di shot atau diwawancara. Dia cuma nunjukkan, disinilah ketika aku bangun ternyata katanya rumah gedung tersebut hanyalah sebuah makam nih di sini nih. Nah, ini kalau ada lagi cerita pada zaman tokek. Pada zaman tokek Cina nih dari Magelang, siang hari dia kok berupaya mencari tokek tersebut dengan harapan bisa mendapat tokek di daerah peguburan sini. Dia bersama di suami istri tersebut. Nah, tiba-tiba di belakangnya muncul tokek sebesar paha dari mata kaki sampai paha atas, ibarat seperti anak buaya dengan kepala sebesar pohon kelapa, sebesar buah kelapa, dengan mata yang sangat menyala-nyala ingin menyerang. Akhirnya Pak Sutri tersebut lari tunggang langgang dengan menabrak-nabrak nisan-nisan tersebut. Di sini nisan di sini. Ini katanya tabrak-tabrak oleh dia. Mari Raja Sulaiman tunjukkan di mana dia saat ditemui oleh tokek tersebut. Dia lari tunggang langgang sambil menabrak nisan-nisan. Nah, setelah lepas dari area makam ini, baru Pak Sutri tersebut tahu bahwa kakinya telah penuh luka karena telah menabrak nisan-nisan dari makam tersebut. Raja Sulaiman tunjukkan di mana nisan tersebut atau di mana dia ditemui oleh tokek sebesar buaya itu. Yuk. Nah, di sini sedang dicari. Bapak Pak Sutri itu lupa di mana dia tiba-tiba mendapat tokek sebesar buaya itu. Dia lari tunggang langgang. Kebetulan narasumber ini juga ada bersama Raja Sulaiman, tapi dia tidak mau untuk di-shooting atau diwawancara. Dia cukup ingin menunjukkan di mana dia menjadi saksi hidup, dia mendapat tokek sebesar buaya. Nah, di situ itu. Nih. Nah, di situ itu. Di bawah itu. Bawah itu. Bawah pohon itu. Tapi ini sudah banyak tumbuh-tumbuhan. Indra ke-6, ke-7 dari Raja Sulaiman dan para jin yang membantu Raja Sulaiman melarang Raja Sulaiman untuk datang mendekat, karena itu pohon itu sangat dipenuhi oleh hal-hal negatif, oleh aura negatif.
Untung cahaya kita dibantu oleh remang-remangnya rembulan. Dibantu oleh cahaya rembulan, suasana begitu mistis, penuh dengan tengkorak-tengkorak dari makhluk-makhluk, dari roh-roh yang tidak diterima oleh alam kubur, karena disinilah dulu tempatnya para Brahmacora, para gali-gali dimakamkan di sini. Dan katanya sampai detik ini, atau 5 tahun yang lalu, bukan detik ini, 5 tahun yang lalu masih sering terjadi para pengganggu keamanan, para penjahat seperti perampok atau hal-hal lain yang dibunuh oleh pihak berwajib atau para keamanan, dan orang itu tidak mempunyai keluarga lalu dimakamkan di sini. Tapi itu 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang karena dilarang oleh warga, akhirnya makam ini dimatikan. Ini pohonnya sangat merangsang. Ini pohon gambuja. Ini adalah pohon penghisap nyawa, roh-roh. Tapi tidak ada lagi nyawa atau roh yang ada di sini. Akhirnya pohon ini menjadi kering kerontang. Sebentar. Itu malah di sana terlihat, ini mungkin salah arah apa salah apa ya. Kok terlihat noni-noni Belanda yang tanpa kepala memandang ke kita. Semoga kamera bisa menangkap itu, terlihat tuh di pojokan sana. Di pojokan sana. Ya. Itu ada noni-noni Belanda yang tadinya tanpa kepala sudah ada kepalanya. Nah, ada suara apa itu? Nah, itu ada cahaya berkilat-kilat. Wush, wush. Suasana mencekam. Angker sini. Para gendruwo sudah bergelantungan, sudah duduk memandang dengan merangkak ini menuju ke kita. Kita harus agak mundur. Gendruwo merangkak sebentar, mendekati kita datangnya. Ush. Kita harus mundur. Kita tidak boleh membelakangi, kita harus mundur terus. Semakin mendekat ini gendruwonya, semakin mendekat, kita harus mundur terus, Ait, ada nisan menghalangi kita. Ya, berhenti. Ada nisan menghalangi kita. Stop. Nah, itu ada nisan itu di situ ada hantu tanpa kepala sedang duduk di situ.
Kita tunggu siapa lagi yang mau mendekat. Tadi ternyata genderunya berhenti di situ. Di sana banyak makam. Jadi seperti gundukan-gundukan di sini. Gundukan di sini yang tidak ada misalnya ini dulu adalah kumpulan para bermocora atau para orang yang dikubur tanpa identitas, dikuburkan di sini di gundukan-gundukan ini, gundukan-gundukan begini. Gundukan-gundukan ini gundukan-gundukan sini yang tanpa nisan adalah kuburan para bermocora atau para orang-orang yang tidak jelas kalau siapa keluarganya, dimakamkan, dikubur di sini tanpa nisan. Ini kerajaan hantu, terlihat para pocong berdiri di sana. Jadi ini betul-betul tempat yang angker ya para bosku ya. Untuk para bosku yang mau uji nyali, silahkan di sini. Dulu saat orang-orang pada mencari togel, juga pada mencarinya di sini untuk mencari wangsit. Tapi togel itu sangat menyesatkan. Yang mereka dapat hanya adalah kesia-siaan. Nih, para pocong sudah pada berdiri. Dia diam saja karena insya Allah Raja Sulaiman juga sudah dilindungi oleh para jin yang melingkupi Raja Sulaiman. Tapi jin baik ya bosku ya. Jadi mereka pada diam saja. Terlihat di atas sana itu ada Wewe Gombel, Mbak Kuntilanak juga sedang duduk di sana. Coba kita tunggu sekitar 1 jam bosku. Kamera akan Raja Sulaiman diamkan saja di tengah-tengah area kuburan di sini. Apa nanti yang kita dapat, seperti itu ya bosku ya. Kita harus mundur. Ternyata kita pulangnya tidak boleh mengungkuri, karena kalau kita pulangnya membalikkan badan, kita khawatirkan ada yang ikut kita atau minta gendong ke kita. Kita pulangnya tetap harus mundur, tidak boleh membelakangi area makam tersebut. Setelah setengah jam kita tunggu, ternyata kita belum bisa mendapatkan makhluk astral yang lain. Cuman dia diam saja. Pocongan, hantu tanpa kepala, suster tanpa kepala sudah sangat terlihat. Sekarang Raja Sulaiman akan lebih ke tengah makam lagi. Di situ akan terjadi apa? Kita tunggu selanjutnya. Karena di makam sana itu terdapat makam cikal bakal dari desa tersebut. Nanti desa tersebut akan Raja Sulaiman sebutkan di sini. Raja Sulaiman akan semakin ke tengah nih, semakin ke tengah, semakin mencari makhluk-makhluk astral yang berani atau mendatangi Raja Sulaiman. Seperti itu ya bosku ya. Mari kita ikuti bosku.
mabab. Yuk. Kuncinya kita semakin tengah. Hati-hati, ini makam. Nah, modelnya gini, Pak. Oh, itu. Nah, ini adalah makam-makam yang tidak bertuan, usianya seusia desa tersebut mungkin ratusan tahun ya. Ini kita semakin ke tengah. Di sini sudah terlihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita semakin ke tengah, semakin ke tengah. Ini bosku, ini makam-makam kuno, sangat lama, makam dari orang-orang zaman dahulu sebagai cikal bakal dari kampung sini. Orang-orang kampung sini sudah tidak dimakamkan di sini dan tidak ada yang berani ke sini karena mitosnya terlalu angker, terlalu berbahaya. Tapi Raja Soleman sesuai janjinya akan membongkar mitos dan fakta. Faktanya di sini memang area makam yang sudah lama tidak diinjak, tidak dihuni. Terbukti dengan banyaknya rumput-rumput yang ada di sini. Memang betul-betul makam ini tidak kerawat karena sudah ditinggalkan. Faktanya, mitosnya belum ada yang berani makhluk astral atau makhluk alam gaib berani mendatangi secara terang-terangan kepada Raja Soleman. Genderu banyak, hantu tanpa kepala banyak, bahkan tadi ada hantu noni Belanda yang sempat nongol terhadap Raja Soleman, tapi cuma memandang dari jauh saja. Ini Raja Soleman ada di tengah-tengah makam nih ya, tempat paling sakral, paling angker, kata si juru kunci tersebut. Banyak bergelantungan di sini nih, duduk-duduk saja. Kita diterangi oleh cahaya rembulan yang tampak enggan mengeluarkan cahayanya. Lihat tuh, rembulan enggan mengeluarkan cahayanya. Di sini adalah gudangnya alam gaib. Kita di tengah-tengah makam yang tidak pernah kerawat. Terasa bulu kuduk semakin berdiri. Raja Soleman takut membelakangi karena takut digundeli. Raja Soleman akan berdoa untuk keselamatan para ahli kubur di sini. Semoga mereka semua mendapat rahmat dari Allah. Semoga mereka semua yang dikuburkan di sini jalannya diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Soleman akan berdoa untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wahai ahli kubur, semoga engkau dapat rahmat dari Allah. Wahai kubur, semoga engkau dapat rahmat Allah dari Allah. Semoga engkau dapat rahmat dari Allah. Semoga jalan engkau diterangi oleh Allah. Semoga kubur engkau selalu diterangi oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kana butuh, ya kana nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana butuh, ya kana nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana butuh, ya kana nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Ya Allah, semoga para ahli kubur di sini ya Allah, engkau beri jalan yang baik ya Allah. Semoga para ahli kubur di sini engkau beri rahmatmu ya Allah. Semoga para ahli kubur ini engkau beri rezeki yang mantap ya Allah. Allahu Akbar. Amin. Assalamualaikum. Demikian para bosku ya, Raja Soleman tetap dan selalu mendoakan para arwah-arwah di sini. Semoga jalan mereka selalu diberi rahmat oleh Allah. Semoga jalan mereka selalu diberi
jalan terang oleh Allah, dan semoga para ahli kubur di sini selalu mendapatkan rezeki dari Allah untuk menuju ke surga sampai nanti akhir dunia. Seperti itu bosku ya. Raja Sulaiman akan pulang, tapi Raja Sulaiman tidak berani jalan membelakangi makam. Raja Sulaiman akan tetap mundur seperti itu. Yes, lanjut lagi. Yuk. Yuk, terus. Amit, amit.